Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Glenn, kita lanjutkan. Penonton di rumah masih di acara Kick Candy, terima kasih. Dan kami masih berbincang-bincang tentang konferensi musik Indonesia di Ambon baru-baru ini. Dan sesudah konferensi, teman-teman diterima oleh Presiden Jokowi. Ya. Apa isi pertemuan waktu itu dengan Intinya Presiden? adalah bagaimana Presiden merespon secara positif gitu hasil rekomendasi ini. Karena beliau menyampaikan bahwa ini bisa masuk jadi strategi kebudayaan Indonesia untuk ke depan. Yang menarik juga adalah isu yang cukup kuat yang muncul di dalam konferensi tentang kesejahteraan, ya, kesejahteraan musisi. Karena kita lihat ketika ada yang meninggal dalam musisi ya, yang meninggal kemudian secara ekonomi atau finansial dia dalam kondisi yang susah, kesehatan yang susah juga ya, kurang mendapat perhatian. Padahal waktu dia lagi berada di atas dilulukan, kemudian meninggalnya dalam kondisi yang mengenaskan. Nah ini kan menjadi perhatian juga. Ada yang ya menganggap bahwa itu akibat dari pembajakan sehingga musisi tidak sejahtera, tapi buat sebagian orang yang menikmati musik, dia bilang biar aja ada pembajakan, karena ujung-ujungnya kan kita bisa beli murah. Nah kira-kira apa kerugian bangsa kita kalau kebiasaan pembajakan atau mafia perbajakan ini dibiarkan sampai hari ini? Pertama yang saya bisa bilang bahwa identitas bangsa itu sendiri, kekuatan atau ketahanan kebudayaan bangsa itu ya pasti akan dengan sendirinya hilang juga, akan tergerus. Punah ya, ketika apalagi di era musisi tidak mau berkreasi lagi. Apalagi gitu. di era ekonomi terbuka seperti hari ini, Bung Hendy, gitu. Dan ya kalau ditanya seperti demikian, ya saya bisa jawab bahwa ya ini wujud dari tidak ada pengelolaan atau perlindungan yang berlanjut gitu, yang sustain, yang berlangsung. Dulu saya misalnya sebagai masyarakat penikmat musik, kan diuntungkan kalau akhirnya musik itu jadi murah, walaupun itu bajakan. Iya, tapi kan di situ ada hak moral dari Anggap pelaku. aja saya nggak bermoral. Setelah nggak berambut ya nggak bermoral gitu ya. Itu ada hak moral dan hak terkait dalam hak cipta itu. Gitu. Jadi artinya itu mengikat kepada pelakunya gitu. Dan itu kita punya undang-undangnya, Bung Hendy. Dan memang Indonesia ini kita memang bisa dibilang ya tertinggal dalam meratifikasi beberapa hal yang berhubungan dengan hak cipta. Musik ini dalam tata kelolanya memang harus dibantu, harus disupport, terutama bagaimana mengedukasi ke masyarakat bahwa kalau musik ini tidak dalam hal hak cipta ini tidak sampai ke masyarakat pemahamannya, otomatis nanti kita akan kehilangan sejarah atau jejak-jejak peradaban bangsa ini. Lama-lama nggak ada karya musik Indonesia ya. Yang ada adalah musik-musik dari luar masuk. Saya ada satu musisi mengatakan Indonesia tuh berhutang pada Kus Plus, bukan Kus Plus yang berhutang pada Indonesia. Indonesia berhutang pada Kus Plus, kenapa? Karena lagu-lagu selatunya karya Kus Plus itu banyak bercerita tentang ya budaya kekayaan kita gitu, identitas kita. Dan itu yang sampai hari ini menurut saya ya penting untuk itu kan dilestarikan dari generasi ke generasi. Negara-negara luar kayak contoh Amerika, bagaimana mereka memanfaatkan, mereka nggak punya budaya, Bung Hendy, mereka create budayanya, musik, entertainment itu di-create sama mereka dan dikelola. Akhirnya mereka menginvasi begitu luar biasa. Indonesia juga bisa seharusnya untuk bisa mengelola kebudayaannya dan akhirnya menjadi identitas bangsa kita dan bisa mensejahterakan gitu. Dan itu yang memang jadi cita-cita dari generasi ke generasi dalam arti musik ya, kalau dalam hal ini bicara musik. Bagaimana dihargai hak cipta itu, menghargai karya cipta itu kan butuh edukasi. Itu bentuk dari bagaimana kebudayaan, budaya kita menghargai sesuatu gitu, Bung Hendy. Oke. Wendy, jadi apa yang disampaikan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur atau gedung-gedung pertunjukan ya? Apa pentingnya gedung-gedung pertunjukan ini? Iya, penting sekali. Kebetulan Ibu Menteri Keuangan ketika menjadi keynote speaker di Konferensi Musik Indonesia sempat melontarkan janji
bahwa beliau akan membangun sekolah-sekolah musik dan juga gedung-gedung pertunjukan di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Jadi ada 34 provinsi dan itu akan nanti dilakukan dengan anggaran yang diambil dari APBN ataupun APBD. Nah, kebetulan kemarin saya ketemu dengan bosnya Bu Sri Mulyani. Ya, kita kan bukan meet and greet ya, ketemu Pak Jokowi kemarin, ya otomatis saya tagih janji itu langsung. Saya tanya, Pak Jokowi, kemarin ada yang ngomong begini nih di Ambon, apakah sudah disampaikan belum oleh Bapak, udah report belum? Ternyata belum, gitu. Nah, saya tagih janjinya Bu Sri Mulyani. Kemarin Bu Sri Mulyani ngomong gini nih Pak, jadi kalau bisa itu direalisasikan segera, karena kita tahu bahwa musik adalah salah satu elemen penting dalam membangun nation and character building itu sendiri, seperti yang diamanatkan oleh Bung Karno. Jadi itu harus segera direalisasikan dalam waktu dekat dan negara harus turun tangan langsung untuk jadi membangun. Jadi kamu memerintahkan presiden seperti itu ya? Mas Benz, banyak yang melihat invasi K-pop tadi juga diceritakan oleh Pak Johari tadi, invasi musik Korea Selatan terutama ke Indonesia, itu kemudian tanda kutip kok kesannya mengalahkan musisi-musisi kita atau seni musik kita. Apa yang membuat kita nggak bisa menginvasi negara-negara lain misalnya? Apakah kita lemah, nggak menarik, atau apa yang menjadi kekuatan Korea Selatan ini? Sebetulnya di era globalisasi sekarang ini, misalnya zaman sosial media seperti sekarang, kita bermain di sini ditonton oleh seluruh dunia, itu sebetulnya kita sudah merambah seluruh dunia seperti tadi dimainkan oleh rekan-rekan ini. Belum lagi kalau kita melihat Dwiki Darmawan misalnya, dia bisa dalam 1 tahun bisa 4 kali dia keluar negeri untuk ikut tur di event-event yang sifatnya lebih ke world music itu. Dan ini satu hal yang sebetulnya cuman promosinya aja kurang. Seringkali teman-teman terutama dari indie kalau keluar negeri balik ke Indonesia tidak pernah kita tahu sedang apa mereka di sana gitu. Nah, hal-hal macam ini yang luar biasa sekali. Karena itulah sewaktu diskusi di Ambon itu saya membuka semacam menjadi moderator. Saya buka dulu dengan Endah dan Reza waktu itu. Karena dia main di Midem, berjuang sendiri karena pemerintah tidak mampu untuk mendanai berangkat ke sana. Dan itu lewat Tompi pada akhirnya kita membuat semacam malam dana, akhirnya Endah Reza bisa berangkat ke Midem. Ini satu hal yang sebetulnya kekuatan dari kelompok-kelompok independen seperti ini. Itu seharusnya dipromosikan yang luar biasa sehingga nama Indonesia tetap bisa mendunia. Mendunia ya. Baik. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya, penonton? Atau ada yang berpendapat? Bagaimana meningkatkan selera musik masa muda, anak-anak muda, sehingga suka atau ikut serta mengapresiasi musik-musik budaya, sehingga identitas nilai budaya musik Indonesia itu bisa ikut ditingkatkan. Terima kasih. Oke, Glenn, jawab Glenn. Ini berangkat nggak bisa hanya dibebankan atau cara melihatnya itu nggak cuma sekedar musisinya yang didorong untuk maju, tapi ini pemerintah dalam hal ini harus bekerja sama juga mensupport dan memberikan wadah ruang untuk musik Indonesia ini dari hulu ke hilir bisa dikelola dengan baik. Itu tadi yang kayak saya bilang gitu. Ya. Setelah ini ada cerita Endah dan Reza menyanyikan lagu The Rollies dan ada Berry Likumahua di sini. Nah, apa konteks cerita The Rollies dan Endah Reza serta kegiatan lain yang dilakukan oleh para musisi nanti? Ikuti terus Kick Andy. Kini ku bawa padamu kata hatiku, lupakan semua itu. Dipersembahkan oleh